udah press screening Garis Waktu, dan sekarang kita mau adakan press conference-nya. Saya ingin ucapkan selamat kepada semua behind Garis Waktu, yang pasti all cast di sini ada. Terima kasih semuanya atas dukungannya, dan juga Firsa yang nggak hadir dari bukunya, idenya lahir itu, dan kepada Jihan sutradara, terima kasih. Saya sih nontonnya keren ya, asik, feel good movie for me. And pasti penulisnya the one and only Pak Beni, terima kasih dukungannya. Dialognya juga enak, nontonnya seru gitu, thank you. Dan yang pasti partner saya Mas Hanung, thank you, always support dari anggap dibutuhkan kerjasama yang baik dari dapur Films. Untuk itu saya ingin ucapkan mudah-mudahan film ini jalan dengan harapan kami. Strategi dari MD mau rilis Garis Waktu di pandemi ini membuktikan bahwa MD itu, saya tuh nggak takut. Kita jangan takut sama Omikron yang harus takut dengan kita. Biarpun tidak mudah, tapi itu sesuatu yang MD berani support. Saya niatnya mau support exhibitor, pihak bioskop, bahwa dengan akhir tahun 2021 MD Pictures kerjasama dengan D menghasilkan Makmum 2, penonton tertinggi dengan 1.760.000, dan dengan Prilly dan Umay kita menghasilkan 2 juta lebih, hampir 2,1. Kukira Kau Rumah. Jadi MD nggak berhenti membuat produk-produk yang bagus dan juga kontribusi terhadap box office film Indonesia. Itu udah ada komitmen MD dan nggak akan berhenti di sini. Mudah-mudahan Garis Waktu ini juga menghasilkan penonton yang banyak dan tepat lah. Yaitu penting sekali, dan itu penting sekali untuk kami, gimana kita bisa support film Indonesia. Ini kesempatan bagi saya karena film barat lagi lesu, lihatnya tuh mungkin penonton kita udah bosan dan nggak semua film sukses. Mungkin yang besar seperti Spider-Man, dan 2 bulan ini, bulan Januari Februari, yang saya lihat yang sudah jadi film Indonesia lebih dominasi. Jadi itu tanda-tanda yang positif bagi saya, dan mudah-mudahan Garis Waktu bisa menghasilkan menjadi karya yang baik dan bisa menghasilkan penonton yang baik juga. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih as always, Reza, everyone, Anya, Michelle, Isabel, thank you once again atas dukungannya. Itu aja dari saya, dan sekali lagi terima kasih juga kepada tim MD. Thank you. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Manoj Punjabi ya. Ini, dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang sedikit dengan co-produser ya dari Dapur Film, Mas Hanung Bramantyo ya. Ini mungkin boleh diceritakan gimana akhirnya bisa berkolaborasi dan akhirnya meng-create film Garis Waktu ini, Mas. Silahkan. Ya, tidak terduga aja film ini ada di sinema gitu kan. Karena memang dari dulu pada saat kita pandemi dan semua kegiatan sinema berhenti, dan semua teman-teman yang dulu bekerja di film juga berhenti semuanya. Terus sampai kemudian kita bingung ya kan, mau kerja apa gitu kan, karena kita ya sebagai seniman, sebagai orang film yang biasanya syuting di lapangan tiba-tiba nggak ada, kita nggak ada kegiatan gitu. Terus kemudian muncul ada new normal gitu kan. Pada saat keadaan new normal ya kan, terus kemudian Pak Manos punya ide untuk ini ada novelnya Irsa Bersari, terus kemudian lagunya juga bagus, yang tulis juga bagus, Mas Denny gitu kan. Gimana ini sebetulnya pada saat itu kita membuat ini tuh karena untuk bertahan hidup, kan kita ditantang gimana tetap kita bisa berkarya di tengah situasi yang seperti ini gitu kan, dan tidak pasti dan nggak ada pokoknya ya udahlah, sebagai seniman
sebagai filmmaker kita harus hidup, kita harus berkarya. Nah, karena kalau tidak kita akan gila gitu, intinya gitu. Nah, kemudian saya, Jehan, sama teman-teman dapur semuanya yang pada saat itu saya ke lockdown di Jogja, akhirnya terus kemudian membuat film ini gitu kan. Sekalipun ini sekalipun ini film sederhana gitu, dari novel yang sederhana, tapi tetap kita menyikapinya tidak sederhana. Kita juga ada reading, kita juga ada skenario yang ya zamannya membuat film layar lebar gitu. Meskipun kita tidak ada pastian itu, tapi kita melakukannya dengan serius gitu kan. Apalagi kita ada Reza, terus kemudian ada Michelle Yudit, ya kan, ada Anya. Anya itu belum terkenal waktu itu, belum viral ya namanya waktu itu belum viral itu dia, ya kan. Ini pertama kali menjadi pelakor di sini ya. Ya kan, belum ada istilah itu, belum ada layangan putus bahkan gitu kan. Nah itu jadi setelah itu jadi kita membuat memang betul-betul, dan juga pemilihan lokasinya juga pada saat itu karena pandemi ya kan, jadi kita mencari lokasi-lokasi yang memang yang kondusif untuk itu, dan tentunya meskipun kondusif tetap ada ada protokol kesehatan yang ketat. Dan yang paling membuat kita agak garuk-garuk kepala adalah ini film tentang musik. Jadi pada saat masuk film tentang musik gak ada konser ya kan, nggak mungkin gitu kan. Nah itu pada saat konser itu waduh, kita harus mendatangkan 400 orang, waduh gitu kan. Dan waktu itu kan memang lagi semua saling curiga ya, itu negatif ya, itu positif ya, ini negatif positif gitu. Nah gitu. Jadi situasinya memang sangat itu, tapi ya udah kita tetap jalan, dan alhamdulillah teman-teman semua juga sangat sangat total juga di sini ya kan. Reza, terima kasih buat Reza, Michelle, Hanya juga gitu kan, actingnya luar biasa gitu. Tanpa mereka film ini sebetulnya nggak jadi apa-apa ya, itu aja sih. Jadi itu bagian dari curhat saya tentang film ini. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Mas Hanung Bramantyo ya. Ini selanjutnya kita berbincang-bincang dikit sama penulis dari film Garis Waktu ini ya, Mas Beni Setiawan. Mas apa Bapak, aku manggilnya enaknya ya? Kakak. Oh ya kakak biar lebih milenial ya. Kak Beni ya. Ini gimana perasaannya ya? Mengadaptasi ya sebuah novel yang sukses mencetak rekor penjualan terbaik untuk diadaptasi menjadi sebuah skenario film. Gimana Kak? Ya ini perasaan saya ketika menulis skenario ini betul-betul luar biasa ya, karena novelnya sendiri nggak ada tokoh, cuma ada aku dan kau, dan itu berupa kumpulan puisi-puisi, sehingga saya hanya membangun, saya lama sekali diskusi dengan Tirsa untuk menciptakan tokoh-tokoh baru dalam novel itu. Karena ini hanya curhatan aja kan, curhatan berupa puisi tentang seorang yang tersakiti. Jadi memang lama sekali saya bikin tuh, selama pandemi itu ya, sebelum pandemi malah saya bikin, dan hasilnya ya saya sih betul-betul puas karena Firsa juga membantu saya dari tokoh-tokoh, menciptakan tokoh-tokoh semua, dan bersyukur juga bahwa akhirnya proyek ini jatuh ke timnya Hanung gitu. Karena saya yakin pasti skenario saya akan berjalan dengan baik, dan juga dengan pemain-pemain yang tepat. Ada Reza, Anya, Michelle Yudit. Dari awal saya yakin bahwa film ini akan bagus. Terima kasih. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Beni Setiawan ya. Ini selanjutnya kita akan berbincang-bincang sama sutradara ya, director dari film Garis Waktu, Mas Jehan Angga ya. Ini kalau boleh diceritakan gimana perasaannya mendirect sebuah film ya, memimpin sebuah produksi di tengah-tengah ini, mungkin waktu mulai syuting kan waktu mulai baru-barunya era new normal ya, betul ya? Oh belum malah ya? Belum eranya. Mungkin boleh diceritain sedikit pas Jehan proses syutingnya dari film Garis Waktu ini. Jadi apa namanya? Saya ketemu Reza waktu itu, dirimu datang ke itu ya, waktu aku syuting di
ibu ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh dalam hati terus kapan ya aku bisa ngedirect orang ini gitu. Pada akhirnya ketemu Gue juga. kira mau ngomong apa. Karena dari dulu penasaran gitu. Terus habis itu dapat kesempatan juga akhirnya bisa ketemu sama Reza. Terus saya waktu itu langsung ngetek langsung ngetek. Nah, langsung ngetek Michelle karena Michelle itu aktris pertama kali yang saya ajak di MKM kami waktu itu bareng sama MD sama dapur juga, dan kemampuan aktingnya luar biasa banget gitu. Saya pengen nantang gitu loh. Suatu ketika pengen lah direct Michelle di karakter yang berbeda, karena waktu itu di MKM kami kan kita lucu-lucuan banget ya, kita seru-seruan gila-gilaan gitu. Ini bisa nggak ya Michelle terus kemudian jadi anak yang melo nyantai gitu. Nah ternyata menyenangkan juga bekerja dengan Michelle gitu. Terus senang banget bisa akhirnya dapat Anya gitu. Waktu itu Anya kalau nggak salah secara waktu agak susah dan lain sebagainya, tapi karena kerja keras teman-teman bareng-bareng akhirnya kita menyesuaikan waktu dan lain sebagainya, akhirnya bisa berkolaborasi dengan Anya gitu. Luar biasa banget buat mereka bertiga. Jadi waktu itu di tengah-tengah pandemi ya, kita syuting di Februari kalau nggak salah. Jadi hampir setahun persis. Terus kita itu bioskop kalau nggak salah masih 25% kapasitas. Jadi tidak banyak film yang tayang di bioskop, penontonnya juga nggak ada. Dan kita industri perfilman Indonesia kebanjiran series waktu itu seperti itu. Beneran. Ada film ASI penontonnya hantu. Oh iya. Asih Februari awal. Enggak, Desember. Oh Desember masih lanjut. Nah, tapi habis itu kan kita dapat penurunan kapasitas bioskop dari 50% menjadi 25%. Nah sebenarnya agak pesimis juga. Maksudnya pesimis, apakah di kemudian hari nanti kalau misalnya film ini sudah diupayakan dengan baik, apakah bioskop tetap buka? Apakah bioskop tetap didatangi penonton sekalipun itu dibuka 50%, 75% dan seterusnya gitu. Tapi di luar pemikiran itu mau nggak mau kita harus serius mengerjakan film ini dengan baik. Komitmen saya dan teman-teman untuk mengerjakan film ini dengan baik, mau kapanpun nanti tayangnya, yang penting film ini harus bagus dulu. Itu sih. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan selanjutnya untuk Mas Jihan Angga ya. Tadi sudah sedikit sharing tentang kita bagaimana proses syuting film Garis Waktu ini. Dan ini sekarang pasti waktunya teman-teman wartawan, sahabat-sahabat media juga udah gak sabar ya untuk Q&A dengan para cast kita. Jadi langsung aja kita berikan kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Oke, ibu yang kerudung oranye, satu lagi, ayo boleh dibantu, satu lagi, ada satu lagi. Mana. Oke, Mas Arul ya. Oke, kalau gitu yang pertama ladies first ya Mas Arul ya. Nggak apa-apa ya Mas Arul ya. Nggak apa-apa. Oke, silahkan Mbak ya, boleh disebutkan namanya, asal medianya, dan maksimal 2 pertanyaan ya. Maksimal untuk sementara waktu 2 pertanyaan dulu ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Saya Puput dari Voy.id. Selamat atas filmnya. Kangen dengar suara Reza, lagunya akhirnya nyanyi 3 lagu di sini. Selamat ya Reza. Ini rasanya bukan cuma film drama tapi film musikal, karena sepanjang film dengerin suaranya Reza nyanyi di film ini. Pertanyaannya adalah Reza nyanyi 3 lagu, persiapannya seperti apa? Ada juga duet sama Michelle, bagaimana persiapannya nyanyinya? Kalau soal acting udah selesai lah Reza ya, nggak perlu ditanyain lagi. Terus Pak Manot, saya mewakili warganet yang bertanya, ini kan jadwalnya harusnya KKN di Desa Penari. Dan tiba-tiba munculnya Garis Waktu. Nggak ditanyakan juga orang penasaran gitu. Kenapa kemudian memilih Garis Waktu di tanggal 24 besok yang ditayangkan? Dan kapan kemudian film KKN Desa Penari akan ditayangkan? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau gitu boleh langsung dijawab ya oleh yang bersangkutan ya. Aduh,
Ini tangga ya, lupa tangga. Biasanya soalnya kalau preskon di kantornya MD datar lantainya. Ini ada levelnya, saya lupa ya. Oke, kalau gitu. Yang nggak ada ayang yang ngasih tahu ya. Oke, Reza boleh langsung dijawab dulu Reza ya. Oke, saya sampai lupa pertanyaan. Oke, lagu ya, persiapan gitu. Pertama mungkin ya tadi Mas Anu udah jelasin, Jehan juga udah jelasin gitu. Kita emang syuting di Januari Februari lah ya, Februari 2021. Jadi emang udah mundur setahun ke belakang. Itu pandemi lagi tinggi-tingginya juga. Saya ingat banget kita syuting dengan segala keterbatasan. Tapi yang menyenangkan adalah itu tuh kayak jadi momentum pertama setelah Maret sampai ke Desember. Produksi semua tiba-tiba berhenti. Kemudian saya dikabari oleh Mas Hanu, Pak Manoj, kemudian ngobrol bahwa ini akan jadi produksi yang kita akan shoot dalam waktu dekat. Semangat itu tuh nggak bisa bohong sih, karena saya ada di dapur film juga udah cukup lama ya. Kemudian persiapannya tetap berusaha semaksimal mungkin dengan segala protokol kesehatan yang membatasi memang, tapi kita tetap jalan gitu. Artinya proses reading tetap ada, kita ada di Jogja, kita secara tidak langsung bubble karantin, kita ada di satu hotel yang sama. Proses syutingnya juga kita diawasi oleh orang-orang yang pada saat itu mengawasi keberlangsungan syuting. Persiapan yang cukup menurut saya. Ada kesempatan buat pertama mempelajari lagunya dulu. Kalau nggak salah ini waktu syuting itu kita memang menyelesaikan musiknya dulu ya Mas ya. Iya kan, musiknya dulu. Jadi lagunya udah saya dikasih tahu gitu lagunya apa. Yang memang sebenarnya menyanyikan lagu ini bukan tiba-tiba nyanyi soundtrack, tapi memang lagu itu ada di dalam film sesuai dengan profesi saya sebagai seorang musisi. Dan itu satu tantangan tersendiri lah. Persiapannya ya mempelajari lagunya, diskusi gitu. Kemudian kita take sebelum syuting supaya pas kita syuting itu udah jadi materi yang bisa dipakai. Yang pasti memastikan untuk bagaimana tidak menyanyikan itu dengan cara saya mungkin tiba-tiba bernyanyi aja dalam konteks yang berbeda, tapi bagaimana ini adalah seorang senandika yang sedang bernyanyi gitu. Jiwanya lebih jiwa anak band yang agak jauh lah pokoknya dari saya gitu ya. Jiwanya lebih jiwa anak band, musiknya lebih seperti itu gitu, gayanya juga mungkin agak berbeda. Jadi lebih ke situ sih, menyanyikan lagu yang ada, bukan Reza Rahadian lagi nyanyi gitu, tapi sebenarnya menyesuaikan juga dengan sebisa mungkin ya dengan karakter. Mungkin itu sih. Kalau soal KKN saya bantu jawab. Ini ya mungkin gimana Pak? Lebih sedikit resikonya kalau ini yang dilempar gitu kali. Oh enggak ya Pak ya? Enggak. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama sudah cukup terjawab ya Mbak ya? Banyak, Oke. faktornya banyak. Ya, kalau tadi saya udah mau siap juga pertanyaan ini pasti ditanya kenapa. Bagus. Ya, malah ditunggu-tunggu. Tapi gini, kalau saya boleh jujur, nomor satu ya gimana ya? Layanan. Saya ini deh strategi saya. Kalau ngomong dua-dua ini baik, ya kita juga tahu apa. Film garis waktu, bioskop pasti bilang mau main Lebaran gak gampang. Film Lebaran kompetisinya kenceng, banyak semua. Dan ini bagi saya kesempatan. Semua lagi mundur. Film Barat juga nggak ada yang besar. Uncharted major minggu lalu, minggu ini tuh kosong. Hari Senin libur, hari Kamis libur, nggak ada film. Kalau tadinya nggak ada krisis ini, saya nggak akan delay. Dan setelah kukira Kau Rumah meledak bisa dapat 2 juta, siapa yang sangka. Jenisnya kan film indie. Ini juga ada feel indie which is a good movie. Kalau nggak good movie, saya mendingan nggak main di bioskop, jual quality. Yang pasti. Kalau di bioskop zaman sekarang kita punya strategi harus beda. Gak sesederhana, film semua main di bioskop, busuk malah nggak dinonton. Buktinya film barat pun kalau Anda perhatikan, penontonnya itu udah berkurang sekali. Kecuali Spider-Man 8,5 juta atau 9 juta penonton. Ya, tapi film lain apa hasilnya? Nah, jadi bagi saya ini kesempatan dalam kesempitan.
KKN saya bisa dapat di bulan Lebaran, pasti antrian. Film ini nggak bisa dapat, kenapa nggak manfaatin di bulan yang saya kosong, kompetisinya nggak ada, tinggal film bagus, kesempatannya lebih panjang. Dan nggak usah jujur lah, kita semua tahu Layangan Putus sensasinya ada di sini, kenapa nggak manfaatin itu juga sebagai momentum? Terbukti ada. Dan setelah saya review full movie, nggak lama filmnya bagus sekali ini. Jadi faktor strategi, faktornya banyak sekali kenapa mau rilis film ini, ya di KKN. Ya, dari MD sudah propose untuk Lebaran. Kita tunggu dari pihak exhibitor untuk KKN mau di Lebaran atau enggak. Nggak mungkin film Garis Waktu di Lebaran. Mungkin aja dapat 2 juta. Kita nggak tahu, another hit. Mungkin, semua kan mungkin. Tapi yang pasti kalau dari MD, dari saya, kalau MD harus distribute, filmnya distribusi kan nggak segitu mudah. Kita harus luangkan waktu, strategi, marketing, nggak sederhana, mainkan film aja. Ini saya ngomong MD ya, itu pasti harus film yang ada isi. Atau minimal saya yakin ini film bagus. Balik lagi kita nggak tahu hasilnya Garis Waktu ada atau enggak. Dan Reza ngomong nggak salah, ya Reza jangan marah dong. Enggak, Pak. Saya tuh anaknya santai banget lagi. Iya, logi. Kalau bahasa anak sekarang, logi. Ya, memang risk factor, everything, semua dipertimbangkan, itu alasannya. Mudah-mudahan decision ini tepat, dan saya tanya sama tim semua, dukungannya tepat untuk rilis Garis Waktu. Malah ada yang bilang, kenapa mau rilis sekarang? Saya bilang malah bagi saya ini strategi. Di daerah nggak ada yang pusing Omikron, yang pusing orang Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu yang drop. Ngapain saya takut gitu loh? Bisa aja kita menghasilkan jackpot lagi, why not, right? Jadi kebanggaan. Dan MD ini penting bagi kita. MD support lagi pihak Besco yang tadinya penghasilannya, bayangkan kalau nggak ada film-film yang besar jadinya apa? Mudah-mudahan kita terbukti dan sangat ini contributing yang sangat besar. Dan mudah-mudahan film Indonesia orang lebih biasa, orang Jakarta kan maunya film barat persentase lebih besar. Mudah-mudahan karena ini siapa tahu film Indonesia presentasinya naik, dominasi. Itu psychological juga, more good movies come, kita bisa menang the final race, bahwa film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu aja dari saya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Manoj Punjabi ya. Ini selanjutnya ternyata, maaf, ini tadi udah dari panitia ada yang bilang di ujung sana udah ada yang angkat tangan terlebih dahulu ya. Jadi Mas Arul urutan ketiga ya Mas, maaf ya Mas ya. Oke, kalau gitu silakan Mbak ya. Ini yang ada di ujung sini tadi katanya yang pakai kerudung warna hitam, saya lihat cuma satu yang kerudung warna hitam di sini. Oke, silakan nama dan juga asal medianya dan pertanyaannya maksimal 2 ya. Silakan. Nama saya Anissa dari Insert Live Trans TV. Saya mau bertanya kepada Kak Anya. Kan beberapa kali memainkan film peran itu sebagai orang ketiga. Ada dampaknya nggak Kak di kehidupan nyata? Kemudian sama satu lagi saya mau nanya, ada ketakutan tersendiri nggak kalau image Kakak tuh nggak bisa berubah dan kalau jadi orang ketiga di film-film gitu Kak? Terima kasih. Iya, silakan Mbak Anya boleh langsung dijawab ya. Jujur ya, Nya. Oke. Jadi tadi mau jawab pertanyaan kakaknya, katanya apa tadi, nggak bosen main. Iya, nggak bosen jadi apa namanya karakter orang ketiga. Oh ya, sebenarnya kalau di film Garis Waktu ini malah proyek pertama aku sama Kak Reza ini syuting duluan malah dibanding Layangan Putus gitu. Nah, iya. Ya jadi sebenarnya duluanan syuting ini baru habis itu syuting Layangan Putus. Nah kalau misalnya ditanya-tanya kenapa diambil lagi yang Layangan Putusnya, karena aku ngerasa ya itu kesempatan yang bagus. Toh ceritanya dan perannya juga bagus. Dan menurut aku kayak
peran di suatu film atau apapun itu pandangannya sama kok bagusnya. Maksudnya emang misalnya dapat peran jahat ya udah nggak masalah, yang baik juga nggak masalah. Tapi mungkin notesnya untuk kedepannya aku nggak ambil yang pelakor lagi dulu, mungkin nunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi, ntar nunggu aku punya suami dulu gitu ya, mungkin jadi pelakor lagi gitu. Tapi kalau untuk sekarang Enggak dulu ya. Mungkin nextnya jadi yang dilakorin ya. Jadi yang dilakorin mungkin nextnya ya. Ya nggak tahu, itu tergantung yang milih buat ngajak main film ya. Oke, kalau gitu. Tadi apa lagi? Pertanyaan kedua tadi apa tadi? Aku juga kurang konsen, maaf tadi karena terlalu perhatian. Oh ya. Ada ketakutan tersendiri. Oke, ya ada ketakutan tersendiri soal apa namanya image-nya dari Mbak Anya dengan peran-peran yang diambil sebagai orang ketiga ini. Enggak sih sebenarnya, karena kalau misalnya orang yang emang pinter ya juga pasti kan taunya ya ini kan main film gitu loh. Jangan kenapa dibawa jadi kayak beneran. Misalnya ngeliat aku di pinggir jalan, ih si pelakor tuh, terus ini kan film, kayak beda kan dunia nyata sama film gitu loh. Jadi enggak sih, enggak takut. Artinya penonton sekarang juga sudah lebih cerdas ya, tahu mana yang asli, mana tahu yang hanya sebuah peran di sebuah film ya. Iya. Oke, boleh tepuk tangannya kalau gitu untuk Mbak Anya ya. Ini selanjutnya pertanyaan ketiga, ini di tengah-tengah Mas Arul ya. Silakan Mas Arul disebut nama, asal media sama pertanyaannya, tetap maksimal 2 juga ya. Terima kasih, saya Arul seperti biasa masih di film dan saya itu terus terang misalnya Aimil Desi mau tanya ke Anya gitu loh, dan Anya sudah menjawab. Lu masih mau ditanya? Satu hal yang menarik, Pak Manus, makasih ya dari suatunya. Anda itu betul-betul pengusaha yang brilian, sangat memanjakan exhibitors gitu ya. Saya diharap Anda sendiri yang kemudian maju dan film Indonesia. Mudah-mudahan layangan putus luar biasa ya. Jadi makanya saya coba akan fokus lo. Iya, saya mau fokus ke Anya. Kamu kan sekarang menjadi bintang ya. Maaf kalau kami menggunakan bahasa yang tidak mengenakan, karena memang ibu-ibu suka itu sih. Orang ketiga itu sangat luar biasa di Republik ini. Tadi teman-teman bilang apa? Pelakor ya. Dalam keseharian kamu nih ya, kan tentu sangat tipis ya pada saat kamu berakting. Biangnya akting kan ada di sebelah kamu gitu ya. Persoalannya kan hanya ini kan masih muda, kamu harus melalui cinta, asmara dan sebagainya. Jujur deh ya, apakah betul-betul kamu akan stop menerima peran sebagai pelakor, atau kamu ingin men-challenge diri ke peran-peran yang lain? Oke, itu pertanyaan gue. Gue mau nanya ke yang lain, gue nanya apa lagi ke Reza ya. Reza, terus terang nih, banyak yang kemudian titip ke saya, dan kami pun tadi ngobrol gitu ya. Za, banyak perempuan yang sudah bersentuhan dengan kamu. Pria yang sangat romantis, pria berbulu gitu ya, sangat cool gitu ya, maco gitu ya. Kalau misalnya kita lihat antara Putri Marino kemarin dengan Anya gitu ya, ini kan 2 film yang berbeda ya. Gue mau profesional aja nih. Ada hal yang kemudian memunculkan sesuatu yang lebih keren gak? Atau ada yang lebih challenges gak gitu ya di film yang kemarin gitu ya. Kebetulan satu PH dengan film yang sekarang, karena kan muatannya tentu beda ya antara yang kemarin dan sekarang. Walaupun mungkin kamu kemudian terpilih menjadi laki-laki yang kemudian akhirnya diperbutkan oleh dua wanita. Tetap dalam perspektif acting sih, saya pengen lihat, karena kan tentunya harus ada tantangan yang berbeda ya, Reza dengan tantangan yang sekarang. Mas Jihan, bos, apa kabar bos? Ini saya teringat dengan teman saya, Mas Anung, almarhum Iqbal Rais. Sepertinya kamu akan coba menitipkan sedikit ya, nggak terlalu banyak sih, saya harus menikmati banyak film yang lain. Sejauh mana sih kamu kemudian harus berdomisili di tempatnya Mas Anung? Karena saya itu ingin apa ya, ingin kemudian mengatakan bahwa Jihan, kamu jangan lama-lama dengan Mas Anung, harus bisa dengan yang lain gitu kan, kayak Mas Restu, kayak yang lain. Itu aja sih pertanyaan saya, Mas Jihan. Soalnya saya masih ini nih Mas Pak Manus dengan Jihan gitu ya, masih greget gitu loh. Saya akan nonton lagi Pak. Saya nonton akan 2 kali. Banyak banget juga jadi bingung jawabnya. Enggak, pertama kalau soal
peran, ya sebisa mungkin sebagai pemain tentunya menantang diri sendiri untuk bisa masuk ke dalam berbagai macam karakter gitu. Di garis waktu sebagai Senandika, setiap proyeknya yang dimana ada Mas Anung juga terlibat dalamnya, kemudian ada kali ini pertama kali kan bekerja sama dengan Jehan gitu, pasti ngobrol sama sutradara, visinya apa, dan sebisa mungkin tentu karakter yang dipotret oleh aktornya, saya gitu dalam hal ini berusaha untuk bisa mendekati apa yang diinginkan juga oleh Jehan gitu. Secara tantangan akan selalu berbeda sih, karena memang tiap peran punya ceritanya sendiri-sendiri, tiap karakter punya cerita sendiri, dan udah pasti satu dengan yang lainnya punya perbedaannya gitu, tanpa harus dibuat-buat, ya udah pasti menemukan sendiri perjalanannya, perbedaannya gitu. Itu yang saya rasakan. Siapa? Oh, Kak Anya. Kayaknya ada pertanyaan buat Anya deh. Tadi udah dijawab ya kayaknya ya pertanyaannya. Cara nanya aku beda. Oh, apa tadi pertanyaannya Kak? Tadi apa pertanyaannya sampai lupa? Sama sebetulnya. Tadi kan sebenarnya sama, esensi sama, tapi ujungnya itu betul-betul mau stop untuk terima pelakon itu. Kalau dari MD enggak, kalau dari saya belum bisa jawab pasti ya, cuman hati itu sekarang maunya sih iya, tapi kalau ntar ke depan ada kemungkinan yang lain kan belum tahu. Mungkin ceritanya bagus banget gitu atau gimana, itu juga kan nggak bisa bilang enggak, jadi tidak bisa memastikan, kan hati itu kan berubah-berubah ya gitu. Artinya ngomongin season 2 ya lah yang kepo ya. Oke, boleh tepuk tangannya ya untuk Reza dan Anya. Ini pertanyaan selanjutnya boleh langsung dijawab oleh Mas Jehan, silahkan. Gue kepo banget. Dari seorang Michelle Phillips ketika berada dengan kamu, kalau nggak salah kan hari pertama kayak gitu. Terus kalau dengan Anya juga pada waktu itu Bayangan Putus, apa kesan kamu terhadap dua orang aktris ini? Apakah bisa langsung satu frekuensi kah, sama seperti dulu kamu berada dengan Anya di Rasli mungkin di Vertical Person? Thank you. Silahkan langsung dijawab Reza. Ya, kalau dengan Anya sebenarnya inilah pertemuan pertama kali di garis waktu ini dengan Anya Geraldine. Tentu juga pertama kali bekerja sama dengan Michelle. Dan saya senang karena bisa berkolaborasi dengan pemain-pemain yang berbeda lagi range usianya, latar belakangnya gitu. Dan semuanya ternyata sefrekuensi sih di set gitu, dari mulai proses reading baik dengan Anya, dengan Michelle, enak-enak aja gitu, mulai syuting, kita diskusi juga ada, kita rehearsal juga reading dan lain-lain, semua prosesnya mengalir dan berjalan begitu aja gitu. Jadi saya nggak menemukan ada sama sekali kesulitan, wah susah nih main sama Michelle atau susah nih main sama Anya, tuh nggak ada sama sekali gitu. Semuanya berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik gitu. Karena yang saya akui adalah mereka berdua dua-duanya profesional, itu yang paling penting sih. Sehingga buat saya pun juga nggak boleh kalah gitu, artinya saya juga harus menunjukkan profesionalisme saya bekerja, nggak bisa saya ngapain juga gitu. Sehingga saya memastikan di set ingin sekali Michelle bisa merasa nyaman bermain bersama saya. Begitupun dengan Anya yang baru juga pertama kali ketemu, saya ingin memastikan mereka berdua mudah-mudahan nyaman. Nah kalau itu sih mungkin yang masing-masing yang bisa jawab. Saya sih alhamdulillah nyaman dan berjalan lancar gitu sih Wayan. Thank you ya. Oke. Pertama-tama ini adalah salah satu kesempatan aku untuk pertama kali beradu acting, which is dimana kayak Kak Reza ya selalu menjadi acuan, maksudnya selalu yang menjadi pilihan pertama kalau aku mau cari referensi. Aku bisa bilang kayak gitu karena aku ngerasa aku deket, walaupun aku baru kali ini bertemu di film Garis Waktu, aku ngerasa aku deket karena Kak Reza itu adalah aktor Indonesia yang which is dia tinggal dan menghirup udara yang sama aku. Jadi apapun yang bisa dia lakukan, treatment macam apapun dia bisa lakukan, aku yakin kalau aku belajar, aku tekun, aku melakukan apa yang dia lakukan lebih dulu, which is lebih lama daripada aku, yang dia pasti akan lebih unggul jauh. Kenapa enggak menjadi sebuah acuan yang sampai sekarang akan tetap dan selalu gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Terus
di satu sisi aku ketemu sama Anya juga, bestie aku akhirnya menjadi bestie yang kayak out of nowhere kita bertemu di satu proses reading yang cukup cepat, luar biasa. Dan yang paling menyeramkan itu karena harus ke Jogja kan, dalam keadaan yang COVID banget dan semua proyek-proyekku justru malah mundur, tapi yang ini malah tetap maju jalan. Jadi kayak ambisius produsernya soalnya. wah, luar biasa sekali di Pak Manoj. Terima kasih banyak Pak, ini pengalaman yang luar biasa. Aku bersyukur banget di tengah-tengah pandemi masih ada rezekinya, dan belum lagi aku dikasih kesempatan syuting dengan skenario yang bagus, dengan dapur film, dengan Mas Jiran lagi yang which is aku pasti nyaman. Dan apalagi pas proses reading langsung sama Mas Hanungnya sendiri yang readingin, terus ketemu Kak Reza sama Anya. Aku seneng banget sih sebenarnya syuting ini, dan aku merasa sangat bersyukur bisa syuting di tengah-tengah pandemi. Merasa sangat beruntung ya. So far aku belum nonton sih, belum sempat nonton, jadi aku penasaran banget bakalan jadinya seperti apa. Apalagi aku thank God Kak, ini bakalan jadi memori banget sih buat aku. Aku nyanyi bareng kamu Kak. Oh my God, itu kayak ya udah, ini oleh-oleh nih dari Pak Manoj nih buat Michelle nih, kamu nyanyi sama Kak Reza. Oh ya, thank you banget Pak, makasih. So far aku senang banget. Lebih susah adu acting sama Reza atau adu nyanyi sama Reza? Mana yang sepertinya adu nyanyi deh. Lagi lebih sulit ya. Bagus banget suaranya. Aku denger aku kaget loh, ini Kak Reza kayak bukan nyanyi, dia tuh kayak nyampein sesuatu karena ada rasa di situ. Jujur aku sampai nangis karena harus denger guide-nya dulu kan, guide-nya dulu dari Kak Reza. Aku baru tahu, oh ternyata nyanyi itu juga harus menyampaikan sebuah rasa ya. Jadi bukan sekedar kayak nada begini, begitu dan lain sebagainya, tidak, tapi bagaimana menyampaikan apa yang April rasakan saat itu juga, sebagaimana aku mendengar 3 lagu yang Kak Reza sempat nyanyikan sebelum aku duet sama Kak Reza sendiri, which is kayak wow, thrilling banget hal ini. Jadi kayak salah satu project yang sangat menyenangkan dan aku sangat enjoy. Oke, kalau gitu boleh kita berikan tepuk